Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 7 subtema 1. Kali ini kita ke pembelajaran yang ketiga. Sebelum belajar, kamu persiapkan dulu buku paket, buku tulis dan alat tulisnya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Pada pembelajaran yang ketiga dimulai dari halaman 20. Materi yang akan kita pelajari yang pertama, mengidentifikasi jenis produk teknologi pangan dari sebuah wacana. Yang kedua, membedakan pola irama suatu lagu. Yang ketiga, mengukur luas produk teknologi pangan dengan menggunakan satuan tidak baku. Ayo membaca dengan mengidentifikasi isi teks. Melanie bersama pamannya pernah ke produsen permen susu. Selama kunjungan, paman banyak memberikan penjelasan. Proses pembuatannya ternyata sangat rumit. Semuanya menggunakan mesin robot. Itu supaya permen susu yang dihasilkan selalu higienis. Selain itu, proses demikian akan menghemat waktu dan menghasilkan produksi yang lebih banyak. Dilanjut membacanya halaman 21. Ternyata proses yang paling penting setelah produksi adalah pengemasan. Setelah melalui proses pemanasan, susu cair disimpan dalam kardus. Bagian dalamnya dilapisi kertas aluminium dan dibuat kedap udara. Pengemasan yang menarik ternyata juga sangat penting dalam pemasaran. Bentuk kemasan dibuat menarik agar pembeli menyukainya. Walaupun hasil pangan yang baik mutunya dan bergizi, namun ada yang kurang disukai konsumen. Hal ini disebabkan kemasannya yang tidak menarik. Oleh sebab itu, hasil olahan pangan biasanya dikemas semenarik mungkin. Setelah membaca, ayo berdiskusi mencari makna kata-kata dalam teks ya, yang tadi digarisbawahi. Pada teks ya, nah disitu ada yang digarisbawahi produsen, lalu proses, mesin robot, higienis, lalu produksi, kedap udara, kemasan, dan bergizi. Nah, dicari ya, boleh di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Indonesia online, boleh dicari di Google ya, makna arti kata-kata tersebut. Setelah dicari makna atau arti katanya, kamu buat kalimat ya dengan kata tersebut yang tadi ya. Nah, di situ ada contoh ya pengertian dari konsumen, yaitu orang yang menggunakan barang atau bahan makanan pak. Contoh kalimatnya misalnya pengemasan yang menarik akan membuat konsumen membeli susu ultra. Nah, itu contoh kalimatnya ya. Lalu ke halaman 22 ya, ayah menulis mengamati kalimat yang bercetak miring pada teks yang tadi ya, yang dari halaman 20 sampai 21. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Kumpulkan kalimat utama disebut ringkasan. Tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk ringkasan. Ditulis di situ ya, yang dicetak miringnya dari setiap paragraf. Dilanjut, ayah berkreasi. Dalam teks di atas terdapat kalimat bentuk kemasan dibuat menarik agar pembeli menyukainya. Ya, kamu gambar sebuah kemasan makanan yang dapat menarik pembeli. Makanan dapat berupa makanan hasil olahan pertanian atau hasil olahan peternakan. Gambarkan sesuai dengan imajinasimu. Di kertas lembar ya, atau di buku gambar boleh. Ayo menyanyi, menyimak lirik dan nada lagu ya. Menyanyikan lagu yang berjudul Paman Datang. Nanti ada videonya dari Ibu. Pada halaman 23 di situ ada liriknya ya, lirik lagu Pamanku Datang. Ciptaannya Ate Mahmud ya. Nah, pada lagu tersebut nadanya ditulis dalam bentuk simbol. Dalam lagu simbol nada disebut notasi. Penulisan lagu tersebut menggunakan notasi angka. Dilanjut halaman 24. Notasi angka adalah notasi yang ditulis menggunakan simbol angka-angka. Notasi angka terdiri atas angka 1 sampai 7. Notasi angka memiliki tanda diam yang ditulis dengan simbol 0. Lagu Kasih Ibu misalnya menggunakan notasi angka dengan berbagai ketukan. Ada yang menggunakan 1, 2 maupun 3 ketuk. Contohnya 3, 2, nada 3 dan 2 dinyanyikan atau dibunyikan 1 ketuk. 0,
6, 3, nada 6 dan 3 dinyanyikan atau dibunyikan 2 ketuk. 5, nada dinyanyikan atau dibunyikan 3 ketuk. Ya. Yang ayo berlatih menyanyikan lagu Paman Datang, kamu bisa menyanyikan lagu di rumah ya bersama teman-temanmu atau bersama orang tua. Selanjutnya, ayah mengamati mengukur luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Banyak benda berbentuk persegi panjang. Bangun persegi panjang memiliki sisi panjang dan sisi pendek. Sisi yang panjang disebut panjang atau P. Dan sisi yang pendek disebut lebar atau L ya. Lanjut halaman 25. Di situ ada gambar ya persegi panjang. Nah, ada panjang. Kalau panjang ke samping ya atau horizontal, kalau lebar ke atas atau ke bawah vertikal ya. Lalu sebutkan benda-benda yang termasuk persegi panjang yang ada di rumahmu, boleh ya. Ditulis 1 sampai 5. Contohnya misalnya lemari ya. Luas bangun datar dapat dipahami sebagai daerah atau bidang yang ditempati oleh suatu bangun datar. Perhatikan bangun datar pada kertas berpetak tersebut ya. Mengukur luas bangun. Nah, di situ ada yang pertama, gambar yang pertama, luas daerah A adalah 8 satuan ya, dihitung yang diwarnai kuningnya ya. Lalu gambar yang kedua, luas daerah B adalah 6 satuan. Dihitung ya yang berwarna birunya. Nah, itu kalau persegi yang warnanya lebih dari setengah ya. Nah, itu dihitung ya, dihitung 1. Jika yang kurang warnanya ya tidak dihitung. Jadi ada 6 satuan. Lalu gambar yang ketiga, luas daerah C adalah 14 satuan ya. Nah, itu dihitung satu itunya perseginya ya. Jika warnanya lebih dari setengah ya itu dihitung. Ya, jika kurang tidak dihitung ya. Nah, jadi itu di situ ada 14 satuan ya. Nah, jika diurutkan dari yang paling kecil adalah B, A, C ya, 6, 8, 14. Dan luas ya, urutkan luas daerah yang diarsir pada bangun datar berikut mulai dari yang paling kecil. Nah, di sini ada contoh nomor 1. Nah, di sini yang kurang dari setengah ya, setengah dari persegi. Nah, ini kan kurang ya, ini juga kurang. Nah, ini setengah ya. Setengah, ini lebih dari setengah ya, ini lebih dari setengah, dihitung ada 1, ini juga lebih dari setengah ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 14 ya, luasnya 14. Nah, di sini juga yang kedua, nah ini lebih dari setengah ya. Dihitung, ini kurang dari setengah yang ini ya. Ini juga kurang dari setengah, nggak usah dihitung. Nah, yang kurang-kurang nggak usah dihitung ya. Yang lebih dari setengah kotak aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Nah, dikerjakan sampai sini ya. Nanti diurutkan dari yang paling kecil. Ditulis saja di sini ya. Angkanya aja, yang angkanya berapa, diurutkan dari yang paling kecil. Lalu ayo mencoba mengukur luas benda dengan satuan tidak baku ya. Nah, ini bisa dipraktekkan bersama teman di rumah ya. Buat kelompok paling sedikit 4 anak, siapkan sebuah meja, buku tulis dengan ukuran sama dan 1 set kartu mainan dengan ukuran berbeda. Itu boleh bekerja sama dengan teman-teman kamu di rumah, boleh juga bekerja sama dengan orang tua di rumah ya, bersama dengan orang tua saja ya. Cara kerjanya, yang pertama, tutuplah seluruh permukaan meja dengan buku tulis yang sudah kamu siapkan ya. Tentunya ada meja misalnya di rumah ya. Dan siapkan buku juga. Nah, semua buku menempel pada permukaan meja dan tidak boleh ada buku yang menumpang buku lainnya. Yang kedua, hitunglah jumlah buku yang dapat menutup permukaan meja itu. Berapa banyaknya luas permukaan meja, ditulis
sama dengan berapa buku ya. Yang ketiga, ambillah buku-buku itu dari permukaan meja, kemudian tutuplah permukaan meja itu dengan kartu mainan. Setiap kartu tidak boleh menumpang kartu lainnya. Berapa banyak kartu yang diperlukan? Luas permukaan meja sama dengan berapa kartu mainan ya. Lalu yang keempat, kartu mainannya apa saja ya, terserah kamu. Lalu yang keempat, apakah jumlah buku sama dengan jumlah kartu mainan yang digunakan untuk menutup permukaan meja? Mengapa demikian? Yang kelima, bagaimana jika kita gunakan benda lain? Nah, itu ditulis jawabannya, boleh di buku tulis ya. Untuk kegiatan bersama orang tua, siswa berlatih menghitung luas bangun datar menggunakan alat ukur tidak baku seperti satuan petak yang tadi ya. Yang ini boleh berdiskusi dengan orang tua di rumah saja jika tidak bersama teman ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.